Ya, menu lain lagi, makan banyak. Ketika makan terlalu banyak, wajar. Bukan tambah sehat. Karena apa? Intinya kesehatan tubuh itu ada pada perutnya kita, lambungnya kita. Kalau perutnya kita sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, maka akan sehat. Maka akan sehat. Makanya Nabi itu mengatakan sumu tasihu. Puasalah kalian, maka yang namanya puasa itu akan menjadikan badan kalian sehat. Maka berarti dalam ayat ini Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada orang mukmin tanpa ada pilihan. Kemudian puasa itu bukan hanya ibadah bagi orang umatnya Nabi saja, tapi umat-umat terdahulu juga mereka melakukan yang namanya puasa. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk melakukan yang namanya puasa. Kemudian Allah mengecualikan setelah itu orang-orang yang tidak wajib puasa pada bulan Ramadan siapa saja. Maka Allah mengatakan wa man kana maridhan, barang siapa yang sakit. Ya, barang siapa yang sakit. Nah, ini sakit nih. Apa semua penyakit yang dibolehkan bagi orang itu untuk meninggalkan puasa? Enggak. Tidak semua penyakit. Ada golongan-golongan penyakit yang dibolehkan sehingga dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Di antaranya penyakit yang bagaimana ini yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa itu yang bagaimana? Pertama, kalau penyakit itu dokter mengatakan seperti ini. Kalau dengan penyakit kau yang ada saat ini, kalau kau tak makan, ya, atau kasarnya kalau engkau puasa, kata dokter, umur kau tak bakal lama. Kalau ada ucapan dokter mengatakan seperti itu, maka bagi orang ini tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Terus bagaimana saat kalau dokter itu memvonis suatu saat dimungkinkan 3 bulan lagi sembuh penyakit kau. Tapi kalau untuk saat ini jangan puasa. Berarti kan masih ada harapan sembuh. Kalau masih ada harapan sembuh berarti wajib bagi dia nanti mengqadha. Sekarang jangan puasa. Kalau yang tadi, yang pertama aku sebutkan, dokter tuh vonis tak bakal sembuh. Penyakit kau nih tak bakal sembuh sama sekali. Nah, maka bagaimana? Itu tak wajib puasa sama sekali, langsung mengeluarkan fidyah. Kalau ini enggak, dia sakit, bahaya penyakit kau nih. Kalau kau puasa nanti tak lama umur kau. Nah, maka bagaimana? Tak wajib bagi dia puasa saat ini, tapi nanti dia qadha. Yang kedua, penyakit yang dibolehkan untuk berbuka, untuk tidak puasa itu, kalau dokter mengatakan seperti ini. Penyakit bapak atau ibu ini, sebenarnya 2 bulan ini sembuh. Tapi kalau bapak puasa, maka kemungkinan besar sembuhnya akan lama. Sebenarnya 2 bulan, jadi 5 bulan. Kalau dengan puasa akan mengakibatkan lambat sembuhnya, maka bagaimana? Kata ulama, ini dianggap sakit orangnya, berarti boleh bagi dia tak puasa pada bulan Ramadan. Tapi nanti setelah sembuh tetap wajib mengqadha. Tetap wajib mengqadha. Itu kriteria penyakit yang boleh bagi orang itu untuk meninggalkan puasa. Pertama, kalau mengakibatkan kematian. Yang kedua, kalau menambah lama waktu kesembuhan. Lama kesembuhan. Atau yang ketiga, penyakit yang ada sama dia itu tambah parah. Tambah parah. Kata dokter, kalau antum bapak puasa dengan penyakit yang ada sama bapak ini, maka sembuhnya itu penyakit ini akan tambah parah. Jadi bagaimana? Bulan ini jangan puasa. Nanti tahun depan baru puasa. Nah, yang seperti ini kalau dikhawatirkan akan tambah parah, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan kewajiban puasa bulan ini. Bulan ini. Jadi ya tak semua penyakit boleh. Kenapa bapak tak puasa nih? Pilek aku Ustaz. Boleh meninggalkan puasa? Tidak. Karena bukan termasuk salah satu penyakit yang tadi aku sebutkan.
Ngapa bapak tak puasa ni? Aku batuk-batuk Pak Ustaz. Boleh? Tak boleh. Tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Bukan mengakibatkan kematian. Bukan tambah parah itu penyakit. Bukan membahayakan sama dia. Kalau cuma pilek, batuk, pusing, itu tak boleh. Meninggalkan puasa Ramadan itu tak boleh. Harus puasa. Karena apa? Tak semua penyakit itu dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Kemudian au ala safarin, termasuk yang boleh bagi seseorang untuk meninggalkan puasa kalau dia musafir. Apa musafir nih? Orang yang melakukan perjalanan. Tapi ingat, safar yang bagaimana, perjalanan yang bagaimana, selama perjalanannya bukan untuk suatu yang haram. Kalau misalnya dari sini mau ke Singkawang, di sini mau ke Singkawang. Apa silaturahmi? Kan bagus, ibadah. Selama dia puasa, boleh dia ninggalkan itu puasa Ramadan? Boleh. Tapi ingat, nanti wajib qadha. Tapi dia tak puasa, tak apa-apa. Karena apa? Orang yang musafir melakukan perjalanan selama safarnya itu bukan suatu yang haram, maka boleh untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau misalnya dia berangkat dari sini mau ke Singkawang, mau nyuri misalnya, boleh tak puasa Ramadan? Tak boleh. Wajib puasa. Karena apa? Safarnya, perjalanannya itu untuk maksiat, bukan untuk ibadah. Bukan untuk ibadah. Tapi kalau misalnya seperti ini, kenapa dalam syariat Islam itu orang muslim itu kalau dia melakukan perjalanan boleh meninggalkan puasa itu? Kenapa boleh? Karena sebab gini. Safar itu mencapekkan, melemahkan badan. Kemudian puasa melemahkan badan. Maka Islam memberikan keringanan. Maka bagaimana kalau orang melakukan safar, melakukan perjalanan, tapi ingat ya, perjalanannya harus lebih dari 82 kilo. Bukan dari sini ke Pelamboyan, tak boleh lah. Dekat itu. Ya, dari sini ke Tanjung, dari sini ke Siantan, tak boleh, itu dekat. Dari sini ke Singkawang, boleh. Dari sini ke Ketapang, 82 kilo. Maka kalau dalam keadaan seperti itu, boleh bagi dia untuk tidak puasa. Ingat ya, boleh. Bukan wajib tak, boleh. Karena sebab boleh, kalau kita ditanya, misalnya, kalau dulu orang kan berangkat dari Mekah ke Madinah kan pakai unta. Terasa capeknya tuh. Sekitar 8 jam atau 12 jam kalau pakai bis. Kalau pakai unta bisa sampai 1 hari lebih tuh. Ya. Karena bepergian itu mencapekkan, maka dibolehkan. Tapi kalau sekarang, ya, kalau sekarang bepergian itu tak terlalu capek. Misalnya bapak dari sini nih, mau kemana? Misalnya mau ke Jawa, dari sini mau ke Jawa. Apakah seperti orang dulu? Enggak. Karena bapak dari sini misalnya pakai Grab lah atau pakai Maxim lah ke bandara. Kan udahlah barang tuh diangkat sama bagian Maxim itu kan. Ya. Habis itu dibantu sampai ke bandara, barang tuh diangkat, tinggal kita dorong pakai troli dah. Habis itu kita masukkan bagasi, kita naik tak bawa apa-apa. Sampai ke Surabaya, turun ambil barang, nanti ada mobil lagi jemput lagi. Mobil ada AC-nya, tak capek. Tidak seperti zaman dulu yang melakukan perjalanan pakai onta. Yang seperti ini nih, lebih baik mana? Kalau kita dari sini ke Singkawang, kita tak capek. Kenapa tak capek? Karena kendaraannya Masya Allah bagus. Betul. Kendaraannya tidak kayak dulu pakai onta. Sekarang ada mobilnya pakai AC. Kalau misalnya kita berangkat dari sini ke Singkawang, kita ni mampu untuk puasa itu mampu. Lebih baik mana? Islam kan membolehkan untuk kita tidak puasa. Karena apa? Kita perjalanan. Tapi kita merasa diri kita tu mampu untuk melakukan untuk puasa tu mampu. Dalam keadaan seperti ini, lebih bagus mana? Kita puasa karena merasa tubuh kita kuat, badan kita kuat untuk puasa bulan Ramadan, atau kita tak puasa karena kita beralasan kita perjalanan, kita musafir. Maka kata ulama, lebih afdal, lebih bagus kita puasa kalau dalam perjalanan itu kita tak capek. Kenapa Ustaz? Kenapa kita puasa itu lebih bagus daripada kita tak puasa karena alasan kita melakukan perjalanan? Alasannya yang pertama,
Alasannya yang pertama, karena sebab kalau kita puasa, maka kita akan lepas bara'atul dhimmah. Apa bara'atul dhimmah itu? Tanggungan kewajiban puasa. Kalau kita puasa hari itu dalam perjalanan, berarti kita lepas tak tanggungan qadha puasa. Kita lepas, tak ada tanggungan. Karena apa? Kita puasa. Yang kedua, alasannya kata ulama, diterimanya puasa kita itu lebih kuat daripada kita qadha Ramadan. Kenapa lebih kuat? Karena ketika kita puasa, walaupun kita dalam keadaan perjalanan, itu diangkatnya pahala ibadah puasa kita, itu kan bersamaan dengan orang muslimin satu dunia yang puasa. Kan? Bersama tak? Diangkat, disodorkan kepada Allah secara bersamaan. Maka diterimanya itu lebih kuat. Karena apa? Banyak. Beda kalau kita qadha nanti habis lebaran. Ketika diangkat pahala puasa kita, berapa orang yang puasa itu? Maka kemungkinan diterima itu agak sulit lah. Gini aja kita, kata gambarannya itu kayak gini. Kita kalau beli langsat, wah langsat nih, udah mulai habis dah sekarang. Ya, kita beli langsat 1 kilo. Kita kan milih-milih tuh, karena apa kan sedikit. Tapi kalau kita beli 1 karung, kita milih karung banyak, kita milih. Kita lihat, udahlah, ambil semua 1 karung. Tapi kalau beli setengah kilo, 1 kilo, kan kita milih yang bagus-bagus. Amal ibadah kita kalau kita puasa Ramadan itu ketika diangkat bersamaan itu diterimanya oleh Allah itu lebih kuat. Nah inilah berarti kalau kita dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, maka kalau kita merasa kuat maka lebih baik puasa. Walaupun dibolehkan dalam syariat untuk meninggalkan puasa karena sebab kita itu melakukan perjalanan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 2 golongan ini, apa itu? Pertama, dia sakit dengan sifat yang tadi aku sebutkan. Yang kedua, atau dia melakukan perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamil ukhar. Maka gantinya nanti kalau dia tak puasa pada hari-hari yang lain. Tapi ingat, jangan diqadha pas hari raya Idul Fitri, tak boleh. Ya, karena apa? Termasuk hari di mana haram bagi orang untuk berpuasa dan puasanya tak sah. Kapan itu? Kalau hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Berarti bukan termasuk orang yang Masya Allah. Kita lebaran makan-makan ya. Ya, dengan macam-macam kue, dengan makan-makan macam-macam. Ini dia puasa. Apa kau tak makan ni? Apa tak makan ketupat? Itulah aku puasa. Mau puasa sunnah ke, mau puasa wajib ke, apa hukumnya? Hukumnya tak sah dan hukumnya haram. Jadi kapan qadhanya? Hari kedua. Mulai hari kedua. Cuman kata ulama, apakah wajib kita mengqadha langsung atau boleh kapanpun? Nah, itu kata ulama, dilihat puasa yang dia tinggalkan itu, kalau karena sebab alasan yang dibolehkan, maka mengqadhanya itu kapanpun boleh. Ya, misalnya alasan yang dibolehkan, ini bulan Ramadan dia sakit hari pertama. Sakit ini parah. Nah, berarti dia meninggalkan puasa Ramadan itu karena suatu alasan yang dibolehkan. Nah, maka qadhanya kapan? Boleh kapanpun, silahkan. Boleh kapanpun, silahkan. Atau kalau perempuan misalnya, kenapa tak puasa datang bulan haid atau min dia? Nah, terus bagaimana? Qadhanya kapanpun boleh. Dari habis lebaran itu kapanpun boleh. Karena apa? Dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau dia sengaja tak puasa atau sengaja membatalkan puasanya pada bulan Ramadan, maka setelah hari raya Idul Fitri, hari kedua, dari situ mulai waktu wajib mengqadha puasa Ramadan. Karena apa? Karena sebab dia meninggalkan puasa atau membatalkan puasa secara sengaja. Kalau dia tak puasa karena sebab alasan syariat, maka kapanpun dia mau boleh untuk mengqadha, bukan harus langsung habis hari raya, kapanpun setelahnya boleh. Tapi kalau sengaja membatalkan atau meninggalkan puasa Ramadan sengaja, maka harus wajib mengqadhanya langsung setelah hari raya Idul Fitri. Kalau dia tak mengqadha, bagaimana? Hari kedua lebaran itu, maka terus dicatat oleh Allah dosa. Terus dicatat dosa, ngalir terus dosa. Tapi kalau karena sebab syariat, maka kapanpun boleh bagi dia untuk mengqadhanya.
Maka sudah kita baca 2 ayat Al-Quran, kemudian kita baca hadisnya malam ini. Maka hadisnya datang dari ini tentang keutamaan puasa. An-Nabi SAW menyebutkan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala cepat jam 2. Jamnya cepat. Agak laju dia, tak sabar dia mau Ramadan. Ya. Nah ini An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, datangnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Allah mengatakan seperti ini. Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia itu untuk dia. Salat tu untuk dia, haji tu untuk dia, apalagi zakat tu untuk dia, illa shiyam, kecuali kata Allah puasa. Fa innahu li, puasa tu untuk aku. Khusus puasa ya. Allah mengatakan puasa itu untuk aku. Karena sebab puasa itu untuk aku, fa ana azibihi, maka aku yang akan membalas daripada puasa yang orang muslim itu lakukan. Nah, ini kata ulama, ya. Kenapa dikatakan puasa itu untuk aku, untuk Allah saja? Kenapa ibadah yang lain itu bukan untuk Allah? Karena sebab seperti ini. Kita ni kalau solat kan sebentar. Ya, mengeluarkan zakat kan sebentar. Puasa itu kan kita menahan lapar haus itu dari subuh sampai maghrib. Dari azan subuh sampai maghrib. Itu kan batasan waktu yang lama. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubungan badan sama istri. Itu waktu yang sangat lama. Tapi buktinya orang muslim itu dengan waktu yang lama seperti itu, dia bisa nahan tuh. Padahal kalau kita pikir-pikir, untuk membatalkan puasa itu mudah atau tidak mudah? Mudah. Ya. Contoh gampang ya, contoh gampang. Kita nih, kalau yang rumah saya, misalnya Tanjung Raya sana, ya, nyebrang nggak jembatan tuh. Banyak toko makanan jual tuh. Ya, rumah makan Padang, campur tuh banyak siang-siang Ramadan mereka jual. Kalau kita masuk ke warung tuh, kenal orang jaga tuh? Mana kenal? Kita mau batalkan puasa tuh mudah tak? Ya. Tapi buktinya orang muslim tuh tak kayak gitu dia. Dia tak tergoda dengan kayak gitu, nahan tak nanti ya habis maghrib. Ya, atau rumah sepi kosong tak ada orang. Bisa masuk ke belakang, masuk ke dapur, buka kulkas kan bisa. Ya, ambil minum, di situ keluar pura-pura lemah, bisa. Ya, tapi buktinya muslim itu tahan tak dia? Tahan. Dengan waktu yang lama, dengan terik sinar matahari yang panas, musim panas itu mampu dia nahan. Makanya kata Allah, orang muslim itu tak puasa dari subuh sampai maghrib kecuali ibadahnya itu untuk aku. Untuk aku. Karena sebab apa? Karena sebab saking mudahnya untuk membatalkan puasa, tapi muslim itu bisa dinahan. Dengan mudah. Makanya Allah mengatakan, sholat itu untuk dia. Tapi kalau puasa untuk aku. Karena puasa untuk aku, makanya kata Allah, fa innahu li wa ana azibihi. Dan aku yang akan membalasnya sendiri. Nabi mengatakan dalam hadisnya itu, innal hasanat bi asri amsalihah. Setiap amal kebaikan, itu Allah akan lipat gandakan sampai 10 pahalanya. Orang satu kali sholat, maka Allah itu lipat gandakan pahalanya sampai 10 kali. Paling banyak batasannya itu sampai 700 kali. Itu batasan lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada orang muslim. Tapi kalau puasa, enggak. Kalau puasa itu wa ana azibihi, aku sendiri yang akan membalasnya tanpa ada batasan berapa pahala yang akan aku berikan. Hadis ini keutamaan puasa. Jadi kalau kita puasa Ramadan itu pahalanya itu berapa Ustaz? Tanpa ada batasan sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang pertama. Itu maksud daripada hadis ini. Yang kedua, puasa itu satu-satunya ibadah
yang pahalanya itu tidak akan pernah diambil atas kezaliman orang muslim itu sendiri. Kan Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, nanti akan datang pada hari kiamat itu kata Nabi, orang yang pahalanya banyak, tapi lama-kelamaan pahalanya itu habis, tak tersisa. Kenapa? Karena selama di dunia dia pernah mencaci maki orang. Orang itu nuntut, ya Allah dia di dunia ini suka caci maki aku. Tak mungkin kan di akhirat itu dibalas caci maki kan tak mungkin. Jadi bagaimana? Pahala orang itu diambil, dikasihkan ke orang. Nanti ada orang nuntut lagi, dia dulu di dunia pernah mukul aku. Pahalanya diambil sampai habis. Itu pahala yang mana itu? Yang diambil itu? Itu pahala selain puasa. Kalau pahala puasa tetap utuh, tetap ada, tak bakal diberikan oleh Allah, walaupun orang itu melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya, itu keistimewaan daripada pahala ibadah puasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, la khalufu famis sha'im atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, tapi ingat ya, di sisi Allah itu lebih wangi dari bau minyak wisik. Dari minyak wisik. Minyak wisik kan minyak paling wangi. Jadi bau mulut kita, apalagi siang-siang Ramadan itu, ya, habis duhur, kan tak enak baunya tuh. Itu menurut kita. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak misk. Kata saya punya guru, Sayyidi Al-Habib Salim Asy-Syatili, di sisi Allah tuh maksudnya bagaimana? Ya, kan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih wangi dari bau minyak misk. Bukan di antara kita ya. Di antara kita janganlah. Ya itu, jangan gitu. Puasa siang-siang. Udah. Ya itu. Nah, bukan bau minyak misik tuh. Makanya disebutkan sini indallah, di sisi Allah. Kata saya punya guru Al-Habib Salim Syatiri, indallah tuh maksudnya apa? Maka ulama mentafsirkan indallah di sisi Allah itu dengan dua. Pertama, inda malaikatillah, di sisi malaikat-malaikat Allah yang ada di dunia. Kan di atas muka bumi ini makhluk Allah yang paling banyak tuh malaikat. Nah, malaikat yang ada di sekitar kita, nah, ketika kita berpuasa, bau mulut kita ketika kita ngomong, itu ketika dicium oleh al-malaikah yang ada di sekitar kita, itu baunya lebih wangi dari minyak misik. Itu tafsiran yang pertama. Indallah maksudnya di sisi malaikat Allah. Yang kedua, tafsiran yang kedua, ini kabar gembira bagi orang yang puasa. Indallah itu maksudnya ketika berjumpa dengan Allah. Indallah yakni inda liqa'illah. Ketika berjumpa dengan Allah. Maksudnya berjumpa dengan Allah itu bagaimana? Kabar gembira. Bahwa orang itu tidak berjumpa dengan Allah, tidak melihat kepada Allah, kecuali mereka penduduk surga. Ya, berarti orang-orang yang berpuasa itu insya Allah nanti pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah, maka termasuk penduduk surga. Kemudian yang terpenting, ya, untuk menyambut malam Ramadan ini tentu adalah pada malam awal Ramadan jangan lupa, kan kita wajib niat puasa. Nah, kita mengikuti cara niat yang dilakukan oleh gurunya Al-Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Dalam mazhab Al-Imam Malik, niat puasa itu cukup 1 kali dalam 1 bulan. Ingat-ingat. Jadi pada malam Ramadan, kita niat. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Fardhan lillahi ta'ala. Ingat ya, ini niat Imam Malik ini. Jadi niat puasanya itu untuk 1 bulan pada awal malam Ramadan. Tapi kalau dalam mazhab Al-Imam Syafi'i harus setiap malam. Kalau kita lupa, kita misalnya hari ini lupa niat puasa Ramadan, maka puasa hari ini kita tak sah menurut mazhab Al-Imam
Syafi'i karena harus tiap malam. Nah, tapi dalam mazhab Imam Malik cukup niat 1 kali pada malam awal Ramadan. Nah, jadi kata ulama sepantasnya kita itu mengikuti pendapat Al-Imam Malik. Jadi malam Ramadan, awal Ramadan itu kita niat. Kami niat puasa Ramadan 1 bulan penuh fardhan lillahi ta'ala. Tapi besoknya bagaimana caranya? Besoknya seperti biasa. Habis salat tarawih itu kan ada tuh. Salat tarawih, nawaitu shauma ghadin. Tak apa-apa ikuti kayak gitu. Nanti suatu saat takutnya lupa. Nah, kalau kita lupa misalnya hari ke-19 lupa niat Ramadan, maka ingatlah kita udah niat pada awal Ramadan mengikuti Al-Imam Malik. Jadi kalau lupa bagaimana? Puasa kita tetap sah dan tidak wajib qadha. Ya, itu yang pertama, diingat-ingat. Kemudian yang kedua, yang terpenting pada bulan Ramadan ini yang Allah berikan kelebihannya, ada malam Lailatul Qadar. 82 tahun. Satu malam tuh ibadah 82 tahun. Nah, kita kan tak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu kapan. Yang penting dalam 1 bulan tuh ada. Nah, biar kita yakin dapat malam Lailatul Qadar, maka saya punya guru ngasih tahu, ya, ada hadisnya di kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin bahwa orang yang setiap malam sholat isya berjamaah, setiap malam Ramadan ya, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah dalam 1 bulan, maka dianggap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, amalan yang mudah itu. Apakah harus di masjid Ustaz? Nah, yang penting sholat jamaah, mau di rumah ke, mau di masjid ke, tapi alangkah mulianya di masjid. Kalau sholat isya insya Allah lah. Karena apa? Kita sholat tarawih. Nah, sholat subuh nih. Nah, maka kalau misalnya kita 1 bulan penuh sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka bisa dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena paling sedikit orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Usahakan jangan sampai ditinggalkan. Kemudian itu aja yang paling penting dua, niat pada malam. Kemudian jangan lupa perhatikan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Bukan berarti nanti sholat zuhur tak sholat belak. Enggak, ya. Sholat selain itu sholat jamaah. Tapi yang lebih betul-betul diperhatikan itu sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sisa waktunya Al-Fagir kasih waktu yang mau nanya. Silahkan. Ada soal? Ya. Hamil sama melahirkan. Nah, jadi gini, ini ada dalam kitab fikih itu, setiap orang yang membatalkan puasanya karena sebab orang lain wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Ya, ingat-ingat tuh. Setiap orang yang membatalkan puasanya karena sebab orang lain, maka wajib qadha, wajib fidyah. Jadi bagaimana gambarannya? Kayak gini. Kalau ibu melahirkan atau ibu menyusui, itu sama hukumnya itu. Jadi ibu melahirkan atau ibu menyusui atau ibu hamil. Ya. Ngapa ibu hamil? Ngapa tak puasa, Bu? Aku takut janin anak aku nih. Aku takut anak aku nih tak selamat. Berarti dia tak puasa karena sebab apa? Karena sebab orang lain. Maka wajib 2. Wajib qadha nanti dan wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud. Jadi kalau dia tak puasa 5 hari, berarti mengeluarkan 5 mud. 1 mud berapa tadi? 6 on. Atau misalnya, ngapa ibu tak puasa, Bu? Ustaz, kalau aku puasa, air susu aku ini dikit. Aku takut mengakibatkan kepada anak aku. Nah, jadi kalau kayak gini, berarti dia tak puasa karena sebab orang lain. Nah, maka kaidahnya kata ulama, siapapun yang membatalkan puasanya karena orang lain, maka wajib 2. Wajib qadha, wajib fidyah. Kita melihat ada orang di parit jatuh, anak kecil jatuh. Ya, jadi bagaimana? Kita menyelamatkan dia. Ketika kita menyelamatkan dia, subhanallah, air masuk. Batalkan kita? Apa yang wajib bagi kita? Qadha sama fidyah. Karena apa? Kita membatalkan puasa karena sebab orang lain. Ya. Yang penting diingat-ingat, setiap orang yang membatalkan puasa karena sebab orang lain, maka wajib 2. Wajib qadha dan wajib fidyah.
Kalau karena sebab diri sendiri ya enggak. Ngapa ibu ni hamil ni? Ibu ni hamil ni ngapa ibu tak ngapa ibu tak puasa? Takut ke janin? Enggak, Ustaz. Aku ni walaupun hamil, janin anak aku ni kuat. Aku ni kalau udah hamil ni pingin makan terus. Kalau tak makan aku lemah badan aku. Berarti dia bukan takut sama janinnya, takut sama dirinya sendiri. Berarti apa yang wajib qadha, tak wajib fidyah. Karena dia takut sama dirinya, bukan karena sebab orang lain. Ada lagi? Sudahlah. Ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.